Hai para penikmat catur, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gua akan bahas partai catur antara Daniel Dubov melawan Hikaru Nakamura di Lindores AB partai final, tentu dimainkan di chess24.com. Dan mari kita masuk ke pertandingannya, let's go. Daniel Dubov di sini memegang putih, Hikaru Nakamura memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah pion ke D4, hitam kuda ke F6, lanjut pion ke C4, pion ke E6, Dubov kuda ke F3, pion ke D5, lanjut kuda ke C3, dan lagi-lagi pembukaan gambit menteri ditolak. Nakamura gajah ke E7, persiapan rokade, gajah G5, memberi tekanan ke kuda F6 yang menjaga pion pusat D5. H6 mengancam gajah, gajah mundur ke H6 untuk tetap menjaga tekanan ke kuda. Rokade pendek dari Nakamura, menteri ke C2, pion ke C5, dibalas Dubov pion D tukar pion C5, Nakamura pion D tukar pion C4. Kedua pemain sepakat untuk bermain terbuka dengan membuka file D dan C. Iya, untuk sementara file C memang tertutup, tapi setelah pion E3, kuda A6, gajah makan pion C4, kuda makan pion C5, dan pertarungan di dua file ini akan segera dimulai. Lanjut rokade pendek dari Dubov, pion ke A6, mencegah pergerakan perwira putih ke petak B5, benteng F ke D1 mengancam menteri ke E8, yang mana petak terbaik mundur untuk menteri hitam. Di sini misal menteri C7, gajah ke G3, menteri diusir ke dua petak ini. Lalu jika langsung menteri B6, tentu dengan posisi menteri di sini pion tak bisa bergerak, menghambat pergerakan gajah di C8. Atau jika menteri ke A5, pion ke A3 dengan ancaman garpu pion B4. Ya, di sini kuda harus mundur ke D7. B4 mengancam menteri ke B6. Ya, posisi hitam dipukul mundur terus, juga ya buruk lah, jadi makin pasif. Balik posisi, gajah ke E2 dari Dubov, pion ke B6 untuk mengembangkan gajah, pion ke B4 mengancam kuda, kuda mundur ke D7, kuda ke D4, gajah ke B7, menteri ke B2. Karena benteng akan ke C8, Dubov memainkan ini untuk menghindari pin, mencegah lebih baiklah daripada kejadian. Oke, lanjut benteng ke C8, pion ke B5 mengancam pion A6, pion dimajukan ke A5. Dan pada posisi ini putih punya petak C6, petak yang sangat ideal untuk outpost kudanya. Jika dia berhasil menempatkan kudanya di sini, oke lah. Oke, kemudian Dubov kuda ke A4 dengan menekan pion B, maka kuda D7 tak bisa bergerak. Hitam kuda ke D5 mengancam gajah H4, gajah tukar gajah, menteri makan gajah, dan benteng F8 akhirnya terbebas. Kuda ke C5 menawarkan pertukaran, tentu kuda tukar dengan kuda C5. Ya, karena kuda di petak C5 tadi itu sangat aktif, jadi jangan dibiarkan. Oke, lanjut benteng tukar kuda, kuda ke C6, sebuah pengorbanan yang membuat Dubov dalam posisi sulit di game ini. Dibalas Nakamura gajah tukar kuda, pion makan gajah, dan menteri ke C7. Jika hitam memakan langsung dengan benteng, gajah tukar kuda, pion makan gajah, benteng makan pion D5, ya Dubov akan dapat balik pion yang dikorbankan tadi ya. Oke, kembali ke posisi. Jadi setelah menteri ke C7, Dubov benteng A ke C1, menteri tukar pion C6, benteng makan benteng, menteri makan benteng, gajah makan kuda D5, pion E tukar gajah.
Ya, Nakamura unggul 1 pion tanpa perlawanan. Tapi untuk memenangkan posisi seperti ini itu bukan hal yang gampang gitu. Hitam harus punya teknik yang bagus. Mari kita lanjut untuk melihat teknik dari Nakamura. Dubov benteng ke C1 mengancam menteri ke D6. Dubov G3 memberi ruang raja untuk menghindari ancaman di back rank. Lanjut Nakamura benteng ke D8, menteri ke B5 memblokir pergerakan pion B6. Pion ke D4 mengancam membuat pion bebas jadi pion tukar pion, dan menteri makan pion D4. Nah, setelah pertukaran tadi, menteri Nakamura sekarang tersentralisasi. Menteri yang tersentralisasi ini bakalan leluasa untuk bergerak ke sayap menteri atau sayap raja. Lanjut Dubov benteng ke C6 mengancam pion B, dibalas dengan teknik yang mantap. Menteri ke E4 mengancam skakmat di D1, jadi benteng C mundur ke C1. Kemudian menteri ke F3 dibalas Dubov ke B1 menjaga back rank. Perlu diketahui, jika menteri makan pion B6, benteng D1 sekak, benteng tukar benteng, menteri makan benteng D1 sekak, raja G2, menteri D5 sekak, raja G1, menteri makan pion A2. Di sini hitam berhasil membuat pion bebas. Ini adalah contoh varian dari pentingnya menteri yang tersentralisasi ya. Oke, kembali ke posisi. Pion G6 dari Nakamura, pion H4, benteng ke D6 melindungi pion B, menteri K1 mengancam skakmat benteng ke C8 skak, menteri ke B1, pion ke H5, benteng ke 1, pion ke 4, menteri ke B4, benteng D1 untuk menukar benteng, dan tukar benteng, menteri makan benteng, raja ke 2, dan menteri C2 menggarpu kedua pion. Dubov di sini memilih menteri makan pion B6. Jika Dubov menyelamatkan pion A, misal A3, menteri makan pion F, raja ke A3, menteri F1 sekak, raja ke A2, pion ke B5. Ide selanjutnya menteri C4 lalu menteri ke B3, tentang bisa dihentikan, misal menteri B2, menteri ke C4, raja G2, menteri ke B3, menteri ke A1, dan B4. Pada akhirnya hitam tetap akan promosi pion. Ya, kembali ke posisi. Kemudian tentu menteri makan pion A2, menteri ke6 mengajak pertukaran dan memberi jalan maju ke pion, menteri mundur C3, menteri ke B3 mengajak pertukaran, menteri ke F6, pion dimajukan ke A3, G4, menteri ke 6 dengan ide yang sama seperti sebelumnya, menteri ke F3, pion ke A2, dan akhirnya Danil Dubov menyerah. Karena promosi pion tak terhentikan. Ya seperti inilah. Menteri ke C3 menghentikan promosi, menteri D6 sekak, raja ke G2, menteri ke D1 supaya bisa promosi, menteri ke F6, pion ke A1 promosi ke menteri, dan dua menteri tentu hal yang gampang untuk menang ya di sini ya. Ya, jadi gitu teman-teman untuk partai catur dari Danil Dubov melawan Hikaru Nakamura. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Jika kalian ingin mengikuti video-video partai catur yang terbaru, ya kalian bisa tekan tombol subscribe. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.